sahabat. Jadi itu salah Oh, suaminya orang itu ITB? sumpah saya. Jadi saya tuh berjanji bernego sama ibu saya. Oh. Jadi izinkan saya masuk Ilkom dan saya akan tetap dapat suami ITB Nggak, dulu meskipun S1 di saya mana? bukan Ilkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini ada cerita dulu, tapi kok nggak ada di situ ya? Saya cerita waktu zaman kecil, saya suka diceritain ini nih. Dulu waktu, nggak tahu kapan dulunya ya, pokoknya zaman dulu kan, dulu banget baheula gitu, binatang itu kan bisa ngomong. Bisa ngomong berarti kan bisa berpikir, karena orang nggak berpikir biasanya nggak bisa ngomong. Itu apa sih logikanya? Pokoknya gitulah ya. Jadi ada seekor kuda yang malas, dia dipelihara oleh seorang laki-laki, katakanlah namanya itu Abdul gitu. Kalau Rio nggak cocok loh zaman dulu kan. Di sebuah kampung jauh dari kota gitu. Dia menghasilkan garam itu garam gunung yang biasanya dijual. Pokoknya apa saja biasanya dijual dan menggunakan transportasinya kuda gitu, untuk dijual ke kota. Kuda ini males gitu. Nah, satu hari dia diminta untuk mengangkut garam ke kota karena mau dijual kan bareng si Abdul itu. Nah, di tengah jalan dia tuh mikir karena males, berat banget nih gitu garam. Akhirnya dia menceburkan diri ke sungai. Jadi kan garamnya hilang dong gitu. Nah, enteng tuh dia, begitu sampai kota nggak ada gitu. Si Abdulnya kesel, terus dia balik. Tapi dia nggak marah-marah, dia pulang. Besoknya dia diajak lagi untuk menjual tepung, terigu gitu. Nah, dia mikirnya sama lagi kuda itu. Ya, dia pura-pura kepleset ke sungai, terus ya, mengalirlah dan enteng tuh ringan sampai kota. Nah, dongkol dong si Abdul. Besoknya tuh dia mikir mau diapain gitu. Kok males banget kuda gue gitu. Nggak bisa diajak ngomong gitu kira-kira. Kuda diajak ngomong, tapi waktu itu bisa ngomong lah ya gitu. Akhirnya udah besok kita menjual ini gitu. Dikasih tuh dia tumpukan barang di punggungnya yang besar sekali gitu. Dan dia mikir tuh di jalan. Dia pura-pura kepleset lagi, cebur. Begitu dia naik dari sungai, berat sekali gitu. Ternyata yang mau dijual waktu itu, hari itu adalah kapas gitu. Jadi dia membawa beban itu sampai kota dengan sangat berat. Akhirnya si kuda itu menyadari lah gitu kira-kira. Kuda punya kesadaran ya, namanya juga dongeng ya. Gitu. Dia tidak boleh bermalas-malas gitu. Itu hikmahnya sederhana sekali ya. Kita hari ini ada di Tangga Merah, akan ngobrol seperti biasa di acara yang kita desain untuk belajar kalau kita dalam hidup ini naik, kita harus naik dengan antusias, kalau turun dengan ikhlas itu. Itu tagline-nya ya itu. Yang bikin si Vian tuh, oh enggak ya. Itu kira-kira, dan hari ini kita mau ketemu dengan seorang perempuan yang pernah membawa kapas di punggungnya, oh enggak. Namanya Rufira Arindita Budita. Halo. Assalamualaikum Budita. Waalaikumsalam, Kang Ya, Anang. kawan saya. Kawan ya biar seusia kita. Junior. Jauh ya, jauh. Enggak kok, enggak. Budita lahir tahun berapa sih? 85, deket lah, Kang. 85. Saya 60-an, enggak juga sih. Pokoknya saya waktu kecil udah denger Bruri tenar lah pokoknya. Bruri peso 6. Nggak tahu ya, nggak lucu. 5. Oh, peso 5 ya, nyambung tuh dia. Tapi sebelum kita ngobrol, ini ada segmen yang disebut dengan Kumuka. Bukan ya? Kumalu. Oh. Ada apa yang mau diberikan kepada Budita? Silahkan. Asisten produser. Oh, iya. Ini namanya Ipul. Andre. Mahasiswa S2 yang belum lulus. Apa tuh Budita? Aduh, kemarin ini habis ngobrol sama Rio. Apa itu? Ini kamu suami saya. Kampus suaminya? Iya. Oh, udah punya suami ya? Udah dong. Oh ya Allah, saya tadi. Anaknya ada. Oh iya. Pura-pura begitu ya. Oke. Jadi suruh cerita ini. Oke. Itu masa lalu ya? Masa lalu.
Iya Oh, bukan dong. ya? Iya, masa lalu. Iya. Jadi kemarin sebenarnya kita ngobrol-ngobrol, kenapa katanya, cum laude terus ya Bu Dita kuliahnya, lulusnya. Kenapa? Karena suka ilkom. Nah sebenarnya tuh saya mau ceritain, kita tuh bisa pintar, bisa berprestasi kalau suka melakukan apa yang kita kerjain kan. Nah ternyata emang si ilkom itu adalah sesuatu yang saya perjuangkan sejak SMA gitu. Terus maksudnya jurusan kan suruh milih jurusan tuh kan kalau udah mau kuliah biasalah ibu saya generasi boomers masih berpikir kalau anak eksak, anak teknik itu masa depannya akan lebih cerah daripada anak sosial. Nah terus jadi saya disuruh masuk ITB sama ibu saya. Terus saya nggak mau, saya maunya ilkom, nangis nangis. Di ITB nggak ada ilkom ya? Nggak ada ya. Tapi udah dipaksa juga kan ada tuh yang agak sosial misalnya teknik industri lah atau mungkin yang nggak terlalu teknik kalau mau yang biologi lah gitu-gitu kimia lah gitu. Saya nggak suka, saya pengen yang berhubungan dengan orang dari dulu gitu. Terus ibu saya terus gali-gali, iya sih sebetulnya ibu tuh pengen kesana bukan mesti kamunya biar gampang dapat suami orang ITB gitu ibu saya pikirannya. Akhirnya dapat. Jadi, akhirnya dapat. Jadi itu salah satu suaminya orang itu ITB. sumpah saya. Jadi saya tuh berjanji bernego sama ibu saya. Jadi izinkan saya masuk ilkom dan saya akan tetap dapat suami ITB dulu meskipun S1 saya di mana? bukan ilkom. Bu Dita Apa? S1 di mana? Unpad. Oh, Unpad. Iya, saya tuh pengen banget Vkom Unpad karena Emang cewek-cewek Unpad kan nyarinya cowok-cowok ITB ya? ternyata itu saya baru tahu pas masuk. Dulu Atau kan masih SMA. cowok-cowok ITB nyarinya cewek-cewek Unpad? Iya, dulu gitu kan. Kalau sekarang udah cantik-cantik sih orang ITB juga. Gitu Kang. Dulu teman saya ngasih tebakan. Tahu tebakan BMW nggak? Terus BMW bersih, manusiawi, berwibawa itu kan slogan Jakarta. Bukan katanya. Itu kampus di Bandung. Saya gitu. Iya, Binstitut Mehmologi Wandung katanya. Yang ngomong nggak bisa ngomong ITB. Ngomong cacat. Jauh amat ya, Binstitut Mehmologi Wandung. Oke, terus. Iya, jadi maksudnya karena daripada ibu saya maksa-maksa kalau cuman ujung-ujungnya cuman suruh kawin sama orang ITB, kenapa saya yang harus masuk ITB gitu. Jadi saya bilang, saya masuk pilihan saya izinkan, tapi saya tetap bisa mewujudkan keinginan ibu yang itu gitu. Itu saran saya ke teman-teman yang biasanya milih peminatan. Ya. Semester 3 milih peminatan. Gitu. Milih peminatan apa aja gitu. Tapi jangan ragu kalau mau milih media, media, tapi cari pacar anak PR gitu. Iya, maksudnya. Milih advert gitu loh, gondrong-gondrongan jadi tetap gitu. bisa barengan. Ketemu juga nantinya. Iya, gitu. nanti cari pacar anak media gitu. Kalau ada yang mau. Cowok juga nggak apa-apa. Gitulah Kang ceritanya. Jadi akhirnya sejak saat itu ya karena ada punya misi kayak begitu, jadi setiap kali nyari pacar ya saya merhatiin plat kampusnya. sampai cari suami juga gitu. Iya, ya. Dulu saya nggak kepikiran ya nyari pacar dari kampus lain yang elit gitu misalnya. Saya kan di Undip kan. Tahu Undip ya? Bukan ya UIN kan? Iya, universitas depan IIKI persis. Harusnya saya cari pacar anak IIKI kan bisa hafal Quran gitu. Ternyata dapatnya ya anak UIN juga. YIN dulu. YIN dulu. Institut Agama Indonesia Negeri. Agama Islam ya. Teman sekelas. Tapi emang dulu cum laude terus ya? Iya. S1 cum laude ya? Ya alhamdulillah. Cum laude itu apa sih? Nggak, tapi sebenarnya dulu kan karena waktu SMA tuh IPA terus. Jadi Oh, jujur SMA IPA. Jadi makanya itu kan sudah dipersiapkan ke sana. Tapi ternyata pas menjalani IPA kok saya sebel banget nih ketemu kimia, ketemu fisika, matematika, nggak suka gitu ya. Terus abis itu cuman pas masuk ke Vkom Unpad sih sebenarnya jujur saya merasa santai banget gitu loh. Jadi sebagai anak IPA yang masuk ke anak sosial itu gampang gitu untuk mendapatkan cum laude karena kok kuliahnya jam segini udah pulang gitu, tugasnya biasa aja, bisa main kemana-mana. Pokoknya menikmati sih zaman-zaman kuliah itu. Korban cara berpikir para orang tua itu ya, zaman itu ya. Iya, keren masih. gitu IPA. Guru-guru juga sama gitu, bikin itu keren. Terus jadi semuanya Konstruksi ya kan? terbrainwash konstruksi gitu. Konstruksi ilmu eksakta yang lebih daripada sosial gitu. Padahal begitu lulus menghadapi kehidupan nyata, anak-anak IPS pergaulannya jago gitu kan, Iya, bisa aja komunikasinya sama bagus,
terus bisnis atau masuk politik, Iya. anak buahnya anak IPA. Iya. Kan gitu kan kenyataannya gitu. Iya, Kang. Jadi memang sukanya komunikasi. Iya, dulu sebetulnya awalnya sih saya pengennya tuh jadi anak presenter Emang sebetulnya. apa? Oh, presenter. Kalau dulu kan tahun-tahun 2000-an awal itu TV masih booming-boomingnya ya. Jadi Baru TV swasta baru TV swasta ini naik berapa ya? ya? Lagi masih bagus Emang banget siapa lah. waktu itu idolanya? Hah? Apa namanya yang dilihat itu ya? Bukan idola ya yang Ya, penyiar-penyiar TV siapa tuh yang SCTV? Saya Ira lupa. Kusno. Ya, Ira Kusno, kayak gitu-gitu, Kang. Kan itu lagi bagus banget tuh zaman-zaman siapa lagi ya yang RCTI yang cowok tuh ada deh. Di situ jadinya pengennya jadi presenter TV. Cuman pas lagi penjurusan nih, nah penjurusan kan biasa ya. Tapi kalau dulu sih penjurusan itu justru dikasih pahit-pahitnya gitu ya. Jadi dosen-dosennya ngomong gitu terus, oh ternyata kalau jadi jurnalis itu hidupnya banyak gak teratur. zaman Ira Kusno tuh cowoknya siapa deh? Arif Suditomo. Ya, itu dia saya suka Arif Suditomo ya. Oh, Arif Suditomo ya. Berarti nonton dong waktu Arif Suditomo sama Ira Kusno Iya, siaran terus ketawa gitu. Iya. Itu kan ada tuh. Ada. Saya nggak nonton sih, tapi di TikTok kayaknya belakangan banyak tuh diulang-ulang, Diulang-ulang di lagi ya? Instagram ya. Iya, yang ngomong itu. genggong apa terus mereka nggak bisa nahan ketawa gitu. Saya nggak kebayang sih. Iya, Zaman Kang. itu ya. Gitu. Kalau zaman sekarang boleh jadi relax aja tuh ya, ketawa-tawa gitu karena Dulu ada kayak konsep. kaku ya. Iya, karena konsep beritanya sekarang banyak yang Santai relax. ya. Terus S2-nya juga, S2 di mana sih? UI. Cum laude juga ya? Alhamdulillah, ya. Ini cum laude apa? Cum Tapi laude- jauh sih jaraknya Kang antara abis lulus sampai ke S2 itu maksudnya kan lumayan ya dari tahun Berapa 2007 kilometer? Oh, iya. ke 2013 tuh nggak langsung iya, gitu. iya. 2007 ke Cum laude apa sih? Oh, nanya lagi. Saya dulu waktu wisuda cum laude juga. Iya dong. Saya datang pagi banget. Ah, Terus ada kursi-kursi tulisan cum laude. Saya duduk aja situ. Foto cum laude. Udah saya enggak. Karena waktunya lewat. Kalau nilai sih ya alhamdulillah jelek. kan gaul Gitu. kan Anang. Habis itu karirnya masuk ke dunia yang itu tidak. Nah, jadi kan akhirnya tadi nggak jadi ke media jurnalistik karena kayaknya saya nggak bisa deh kalau hidup seperti jurnalis yang tidak menentu. Saya senang yang keteraturan gitu loh, Kang. Oh, Saya itu senang yang teratur. gara-gara anak ITB tuh. Enggak ya? Iya, enggak. Enggak ya? Enggak. Emang yang teratur gitu loh. Jadi tahulah kapan harus istirahat, kapan harus libur. Sementara kan kalau jadi jurnalis harus siap on call kan. Kapan aja harus. Nah, itu tuh dikasih tahu tuh sama dosen saya waktu lagi pemilihan. Jadi kalian coba pikirkan lagi gitu baik-baik yang mana yang lebih cocok dengan jiwa kalian gitu. Terus akhirnya saya memutuskan memilih PR saat itu gitu. Terus habis itu biasa kan karena PR itu cukup fleksibel ya ilmunya. Jadi saya cukup menyeberang-nyeberang juga ke berbagai industri sebelum akhirnya jadi memutuskan untuk sekolah lagi. Sebenarnya itu pertama saya masuk ke bank. Juga lagi-lagi banyak ibu saya sih yang banyak mempengaruhi. Pokoknya katanya kalau lulus jangan pilih-pilih dulu, cobain dulu aja. Itu anggap aja ini ospek di dunia nyata gitu, bukan ospek di sekolah tapi ospek di dunia nyata. Akhirnya saya masuk kerja di bank. Jadi namanya tuh Financial Personal Consultant. Itu sih bahasa kerennya marketing ya, Kang. Jadi kita dikasih 6 bulan program itu, kalau kita lulus kita lanjutlah jadi program manajemen dan sebagainya. Tapi saya tidak lulus, ternyata saya tidak di situ passionnya. Jadi di situ tuh mungkin baru saya menemukan pengen tahu kalau kerja tuh menurut saya harus punya makna. Jadi di situ ngapain ya gitu, cari uang buat siapa ya, ini ya kasih target 1 miliar gitu, harus bisa menghasilkan 1 miliar. Dan itu saya kerjanya di kantor cabang yang baru dibuka. Jadi benar-benar harus pergi ke rumah-rumah. Saya tuh baru tahu, oh orang bank tuh door to door ya. Saya pikir cuma yang jual panci yang door to door. Jadi saya ke rumah-rumah dikejar anjing kayak gitu, Kang. Jadi ada buat apa ke rumah? Aku nanya. Lu kan bawa pistol door to door. Bapak-bapak banget gitu joknya. deh. Cukup bapak-bapak. Iya gitu, nawarin tabungan ke rumah-rumah, ke pasar, nawarin kredit kayak gitu. Sama kayak jual panci ya. Iya, jadi akhirnya saya nggak betah deh. Ya udah, akhirnya itu resign. Abis itu saya pulang kampung lagi ke Bandung, itu di Jakarta. Terus saya pulang lagi ke Bandung, saya jadi bu guru, Kang. Nah itu tuh cukup momen yang buat refleksi juga sih. Dan jadi kan saya kerja di sawah besar waktu itu. Hah? Berapa hektar? Jadi saya yang di Bandung tuh kebiasaan diantar-antar kemana-mana, pakai mobil. Nah di Jakarta tuh saya agak shock juga harus naik busway Lah, emang kemana-mana. rumah di Bandung? Apa?
orang tua di Bandung? Iya, Oh. iya. Jadi saya itu di Bandung dari SMA sih, sebenarnya awalnya dari Depok, di SMA-nya di Bandung. Terus ya di situ balik lagi ke sini, kerja ke Bandung maksudnya, menenangkan diri. Saya mau karir santai dulu deh, capek banget kayaknya 6 bulan kemarin. Dunia perbankan tuh kayak kuda. Saya bilang sama bos saya, kok kita kayak kuda ya Pak? Terus dia ketawa. Kayak Tapi itu kan teratur ya? apa? Teratur kan hidupnya? Iya sih teratur, tapi terlalu panjang menurut saya jam kerjanya dan kayak perjalanan tuh lelah banget Kang. Saya dulu tinggal di rumah nenek saya di Pasar Minggu dan sementara kalau anak-anak baru tuh kantornya selalu di rolling, pindah-pindah ke Sawah Besar, tiba-tiba ke Rawamangun, tiba-tiba ke Sunter dan itu semua daerah yang jauh banget dari bayangan saya gitu. Biasanya cuma main di selatan aja karena keluarga juga banyaknya Jaksel. Itu kesana-sana tuh stres saya, ada pelecehan seksual di kendaraan kayak gitu, serem lah pokoknya, serem banget waktu itu. Di angkot? Di busway. Oh di busway, oh iya angkot ya? Di TJ, itu serem banget. Nah, bisa saya pindah ke Bandung lagi, pulang ke rumah orang tua, sekolah, ngajar di sekolah, dan sekolahnya itu sekolah cuman tetangga komplek. Jadi dia komplek sebelah, dan itu kompleknya bagus banget. Apa SD? SMP Kang. SMP. Ada namanya SMP Mutiara Bunda. Nah itu mulai saya berkenalan dengan dunia yang lumayan Islami. Kan kalau di bank kan bajunya pasti pendek, terus ada pokoknya. Oh dulu pendek gini? Iya, rok sepan, high heels, terus pokoknya dandan. Terus pas sampai sana saya pikir ini sekolah biasa Mutiara Bunda, tahu-tahu dia sekolah Islami di Bandung, di Arca Manik, di komplek Arca Manik. Ya, terus di situ iya jadi saya diterima. Teman harus pakai kerudung ya, gitulah. Akhirnya saya pakai kerudung, tapi cuma kalau ngajar. Oh, iya. Gitulah Kang. Tapi tuh happy sih di situ, karena pemandangannya bagus lah kalau ke sekolah itu ngeliat Gunung Tangkuban Perahu. Terus itu kan kompleknya bagus, ada lapangan golf. Pokoknya beda banget dengan pemandangan yang di Jakarta yang di Sawah Besar. Kalau saya ke kantor itu lihat ada tikus mati ngambang di got. Iya. Banget. Gitu. Kapan menikmati kerudung sebagai kerudung? Itu di sini. Oh di sini ya? Jadi abis dari sana kan, dari sekolah itu kan, nah saya udah kenikmatan. Tapi pas kenikmatan itu terus saya suka istirahat itu kan, jam-jam istirahat. Nah saya itu masih belum nyambung tuh sama teman-teman guru di sana. Saya malah mainnya sama murid di situ. Muridnya juga bandel. Kalau nggak sekolah nggak pakai kerudung. Jadi kita suka main ke mall sama anak-anak itu nggak pakai kerudung. Nah di situ terus, tapi sih kok kan saya masih muda ya, kok santai banget nih hidup gitu ya. Masih 23 kayaknya. Akhirnya terus saya cari-cari lowongan kerja lagi. Nah, saya balik lagi ke Jakarta akhirnya. Oh. Gitu, Kang. Emang di Bandung kurang apa lowongan? Kurang sih. Kalau untuk kerja di korporasi atau lembaga-lembaga yang besar sih kurang. Terus ke Jakarta ngapain waktu itu? Ke Jakarta karena ada lowongan di Kedutaan Besar Singapura. Jadi, jadi dia punya kantor baru, jadi perwakilan tetap Singapura untuk ASEAN. Nah itu juga sama tuh, dia baru, mirip nih kisahnya lagi sama waktu saya di bank. Waktu di bank itu kan juga cabangnya baru, nah ini juga baru gitu organisasinya. Nah di situ saya jadi namanya sih research assistant, tapi sih intinya kayak sekretaris sih Kang. Sekretaris. Tapi enaknya ini ya, enaknya mungkin perempuan, terus kampusnya punya reputasi, komunikasi, kayaknya masuk kemana bisa diterima ya? Itu Kang, itu yang saya senang banget dan saya sangat bersyukur. Jadi kayak di mana aja boleh gitu ya. Iya. Kalau saya kan dari YIN, terus Fakultas Dakwah, terus saya juga mau ke bank waktu itu gitu. Diterima jadi apa gitu, jadi satpam nggak cocok. Ada juga yang nawarin, bisa lu katanya gitu, bagian ini asisten yang ngitung duit katanya gitu. Teller. Iya. Teller. Zaman duit ngitung duitnya manual. Cuman suruh gini doang. Pinjam lidah doang. Iya gitu. Iya Kang. Cuma suruh pelet doang, enak juga sih. Anak PR, terus ya kampusnya cukup reputable dan mungkin juga nggak tahu ya tahun itu belum terlalu banyak saingan ya Kang. Iya. Jadi kayaknya kemana-mana mudah gitu. Kalau sekarang gitu nggak sih? Nah kelihatan, tapi nggak tahu ya kalau anak-anak Ilkom sih kayaknya gampang-gampang aja ya. Saya lihat cepet cari kerja sih kayaknya. Cuman nggak tahu kalau misalnya ada teknologi masuk harus bisa keterampilan yang baru-baru lagi gitu sih. Pada akhirnya kan ketika kerja kalau tidak ada pengalaman, harus ada yang ditawarkan kan, misalnya skill kayak gitu-gitu. Kadang-kadang mungkin HRD-nya adalah pokoknya ini mau jurusan apa, yang penting agak relate sedikit gitu. Ya, refleksi buat para mahasiswa, lu banyak-banyak keterampilan lah ya gitu.
banyak skill gitu. Iya. Syuting di sini nih, ini anak magang nggak hadir nih. Oke, dibahas lagi. Oke, dibahas lagi. Anak magang kemana nih, nggak hadir nih. Gitu. Terus ngapain jadi dosen? Itu kan juga saya keasikan tuh Kang di Keasikan apa? di Perwatap Singapura untuk ASEAN itu saya agak kelamaan, menurut saya juga saya agak terlalu lama di sana. Karena ya secara gaji oke lah, oke banget secara gaji. Terus cuman yang kurang adalah nggak ada pertumbuhan karir di sana. Jadi semua local staff will be forever just local staff. Dan ada sedikit kalau saya rasa pas di awal saya itu masih banyak diikut sertakan gitu. Oke, ada rapat di ASEAN, kirim tuh si Rovira sana gitu. Jadi notulen lah minimal. Terus lama-lama semakin banyak diplomat asing yang datang, keberadaan saya juga akhirnya semakin dipinggirkan. Udahlah udah banyak diplomat yang aslinya gitu. Jadi dia sekretaris aja, dia di kantor aja. Dan kalau pergi kemana-mana, kamu tuh nggak boleh bersuara ya. Suara kamu adalah mewakili suara Singapura. Jadi saya nggak boleh ngomong, diem aja. Karena agak-agak apa ya, jadi ada antara ada dan tiada kurang eksis lah gitu. Iya. Nah itu, tapi saya senang karena gajinya besar, bosnya baik gitu kan. Tapi nggak ada jenjang karir. Nah itu ibu saya mulai lagi nanyain, serius nih mau di sini terus-terusan. Jadi saya tuh memang cukup dekat sama ibu saya. Jadi misalnya urusan percintaan, urusan karir, saya selalu diskusi lah. Terus ibu saya nawarin, gimana kalau masih tertarik masuk PNS nggak? Atau mau biasalah ya zaman dulu ya PNS, atau kalau kamu nggak suka PNS kamu sekolah lagi jadi dosen. Gitu ibu saya ngasih pemikiran seperti itu supaya ada jenjang. Hebat sekali ibunya ya. Iya, alhamdulillah. Saya sayang banget sih. Iya. Jadi ibu Iya, saya saya juga sayang. Cuma udah nggak ada. Sedih. Oh enggak. Ibunya siapa namanya? Ibu Rindang. Ibu Rindang. Iya. Ya Allah, Iya. pohon. Jadi karena Bu Rindang hebat. Nah, ibu saya juga S2. Jadi Salam kenal, Bu. Iya, saya kan juga pengen ya, masa saya Saya mau jadi mantu ibu, enggak jadi. Udah punya anak ITB. nggak lebih keren daripada ibu saya. Saya pikir-pikir, iya ya saya belum S2. Nah, itu saya kasihkan tuh. Emang ibunya dosen ya? Ibu saya di BRIN, Kang. Sekarang masih di BRIN? Masih. Oh. Karena udah 60-an sih. Siapa ya? Sebu Alma? 60-an? Sebu Alma 61 gitu. 63. Masih muda dong. Kak Dita anak pertama ya? Iya, Oh. 63, ibu saya 63. Berarti adiknya anak kedua dong? Iya. Ya, lanjut. Apalagi tadi ya dikasih pertimbangan kayak gitu. Jadi ibu saya tuh merasa potensi saya itu agak wasted kalau cuman kerja jadi sekretaris atau penerjemah gitu di situ gajinya. Dan udah gitu ibu saya juga punya kekhawatiran saya belum punya pacar. Udah gitu di situ saya dekat dengan atasan saya yang orang Singapura gitu kan, ada bujangan orang Singapura deket banget sama saya, jadi ibu saya juga takut dia ingin memisahkan saya. Nah akhirnya yaudah saya pikir-pikir ya udah deh, saya coba. Tapi saya belum mau keluar sih waktu itu. Akhirnya saya menikah dulu, udah nikah, abis itu baru memutuskan untuk sekolah lagi sih. Gitu, sekolah lagi. Saya berhenti dari situ, terus sekolahnya full time yang siang tuh kelas reguler di UI. Emang udah niat mau. Iya, saya ketemu Kak Dita itu nggak terlalu berinteraksi ya, tapi interaksi kita sebagai teman di kampus tuh. Iya. Ini orang siapa ya gitu. Maksudnya baru datang. apa namanya anak kekinian banget gitu. Waktu itu saya ngidentifikasinya sama. Gitu. Ya maksudnya ngidentifikasinya sama Sinta. Iya, itu dia bestie saya kan. Iya kan bestinya Sinta, tapi beda. Kayak beda gitu ya. Iya. Ini kayak orangnya straight to the point, terus disiplin, tegas. Itu kesan saya ya. Terus kemudian apa namanya? Gue harus pokoknya sikapnya kalau ada sesuatu, ada tuntutan sekeras apapun, kalau misalnya itu bukan gue atau gue nggak bahagia di situ atau itu mengganggu sesuatu yang udah gue putuskan untuk diri gue nggak ambil gitu misalnya. Kok tahu sih? Kok tahu sih kan? Enggak, itu ini saya. Betul begitu ya. Betul. Maksud saya dengan alhamdulillah kalau betul ya, berarti saya ada bakat jadi psikolog. Enggak ya? Intinya pertanyaannya, seberapa merasa firm atau cocok dengan
kehidupan sebagai Akademisi. dosen, sebagai akademisi. Apa nikmatnya? Oh, gitu? nikmatnya. Oke, jadi pertama itu juga ya waktu itu ya pas saya balik sedikit tadi pas kuliah tadi emang udah niatnya mau jadi dosen kan. Itu juga diinspirasi oleh Sinta. Jadi waktu itu saya masih kerja suka ke ASEAN sekretariat, terus dia lagi Sebentar, kuliah. nggak ada yang tahu Sinta ya. Sinta Galuh tuh dosen di sini juga. Oh iya, iya. Dan dia Nanti udah mulai nggak nyambung ngajar kita nih, ngomongin dia udah mulai Sinta. ngajar di sini kan deket. Soalnya ada Sinta Jurnal juga soalnya. Yang lagi kuliah ya masih. Bukan, Sinta itu kan peringkat di jurnal. Sinta jurnal. Keren jurnalistik. Ya, jadi terus tuh dia cerita-cerita gitu, dia jadi dosen. Terus tapi dia udah mulai kayak kurang nyaman. Terus habis itu nanti kalau kamu mau sih boleh sih aku ajakin. Akhirnya kan ya udah saya kuliah lagi tuh lah. Akhirnya saya pas udah menikah, kayak saya nggak butuh terlalu banyak punya penghasilan lagi ya. Jadi saya boleh, ya udah saya mau relax dulu ya, saya sekolah dulu ya. Jadi terus sekolah dulu terus habis itu dengan tujuan yang udah jelas gitu. Jadi meskipun Sinta bukan di sini pun saya pasti akan jadi dosen karena udah memutuskan kayak gitu kan, udah kuliah lagi jadi dosen. Terus habis itu ya pas di sini seneng banget sih Kang. Sinta juga bilang katanya kalau di UAI itu cukup fleksibel dalam arti banyak kampus lain yang mungkin lebih strict, yang kerjanya kayak korporasi banget, datang jam berapa 9, misalkan jam 8 pulang jam 5, begitu terus harus selalu ada duduk di kampus gitu. Kalau kata Sinta enggak kok, di sini mah cukup fleksibel, kita boleh kok mungkin 1-2 hari yang nggak ke kampus, dan itu benar saya nikmati banget. Jadi sewaktu saya kuliah itu, saya juga udah capek lagi kan, saya pikir kuliah itu relax kan. Tahu-tahu makin jauh. Dulu kan rumah saya maksudnya di Cirende, waktu dulu masih kerja, sempat kerja di Singapura itu kan di Rasuna Said, itu udah ngeluh-ngeluh tuh, udah marah-marah kan, capek. Nah, habis itu kuliah malah tambah jauh gitu, dari Cirende pergi ke Salemba gitu tuh. Tambah jauh, terus zaman itu belum ada MRT, terus Kopajanya juga sempat ngalamin Kopaja yang masih panas gitu kan, masih nggak pakai AC. Terus habis itu dan saya ingat itu Kopaja juga Kopaja Perjuangan gitu. Terus itu Kopaja berarti Ciputat Lebak Bulus Senen kan. Nah, ya gitulah. Terus ternyata kok ini lebih parah daripada zaman saya waktu kerja. Masih ada nggak sih? Sekarang udah nggak ada ya, jadi ditiadakan. Terus almarhum. terus habis itu saya pikir-pikir, saya ingat-ingat lagi kan, nanti ini semua perjuangan nanti akan terbayar kok kalau udah jadi dosen. Maksudnya tuh saya mempersiapkan Kang. Jadi saya juga sengaja menunda ini, punya anak yang pertama saya tunda Kang. Berapa tahun? Tunda selama saya kuliah 1 tahun lah, 1,5 tahun lah, 1 tahun. Cara menundanya gimana? Oh iya, pertanyaan Bu Boyke itu. Jadi pokoknya saya rencanakan sebaik mungkin, maksudnya saya tuh mau firm dulu, nanti udah betul nggak sih saya suka nih dengan kuliah S2, nanti mau jadi dosen. Jadi dan suami support? Iya, suami selalu dia mendukung, mertua juga mendukung, saya kasih pengertian ini tuh menunda dulu supaya S2 saya itu benar. Jadi tapi akhirnya kan goyah juga ya, maksudnya lihat sepupu-sepupu udah pada hamil, nikahnya belakangan, hamil kan saya takut, sangka saya belum bisa. Akhirnya saya yaudah aku siap dihamili ya. Dan itu akhirnya tapi saya bilang siap dihamili ketika sudah tinggal tesis. Saya dulu istri hamil duluan. Baru melahirkan. Itu sering banget joke itu yang nggak penting. Jadi ya gitu Kang, akhirnya udah tesis, kan udah nggak ada kuliah lagi, nah saya udah hamil. Jadi alhamdulillah banget ya, semua rencana yang saya inginkan itu tercapai lah gitu Kang. Ya gitu, jadi pas pengen hamil ya dikasihnya juga cepat gitu. Pas itu ikut penelitian konferensi itu pernah berapa kali ya best presenter ya? Enggak, cuma sekali. Oh sekali, serius? Tapi itu gampang sih sebenarnya ya. Itu mah sudah di sini kan. Iya, sudah di sini. Itu nikmatnya karena pertama punya fleksibilitas waktu sih Kang, itu yang paling saya suka. Senangnya riset apa sih Kak Dita? Risetnya karena waktu saya nerusin dari tesis sebenarnya waktu itu. Jadi waktu zaman tesis itu lagi zamannya namanya Mommy War Kang, perang ibu-ibu. Coba Kang Nanang tahu nggak ya? Tapi istri Kang Nanang mungkin waktu itu anaknya udah cukup gede ya, jadi nggak mengalami yang kayak gitu. Jadi waktu di tahun 2013-an itu 2015 lah, waktu saya hamil anak yang pertama ini. Itu masih musim namanya perang. Biasalah itu cuma masalah perbedaan pilihan. Ibu kerja, ibu di rumah, ibu menyusui, ibu sufor.
ibu. Oke. Apalagi lah banyak banget sampai semua pilihan tuh ibu pakai stroller, ibu pakai gendongan, bahkan kayak gitu pun dijadikan bahan permusuhan. Itu tema tesis saya dan itu akhirnya saya lanjutkan. Oh, itu segede itu ya? Saya nggak tahu tuh Apa Kang? konfliknya atau polemiknya. Polemiknya di Indonesia sih ya lumayan, Lumayan ya ya. di kota besar terutama karena yang ada pilihan orang bekerja Tapi ya. 2013 media sosial udah ya? Udah mulai ya. Udah mulai. FB lah minimal FB. FB udah mulai ribut soal IG gitu udah ya. 2015-an IG udah booming. Iya. Apa namanya jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan atau bukan, Iya. gitu-gitu ya perdebatannya Nanti ya. yang ibu rumah tangga menggunakan dalil ini kan bayarannya adalah surga, jadi seolah-olah ibu yang bekerja nggak boleh dapat surga, gitulah kayak gitu kan. Nah itu kan itu tema tesis saya sebetulnya, jadi namanya konstruksi ibu ideal. Waktu itu saya bikin itu. Terus pas udah sini kan disuruh bikin, karena waktu itu dekannya Ibu Maya yang sangat nge-push harus punya publikasi. Akhirnya saya mulai nulis lagi, nulisnya ya udah apa ya yang relate dulu sama yang saya tulis itu. Tapi ternyata di tahun-tahun udah mulai 2017-an ke sini, ternyata tuh angin perubahan baik sudah mulai muncul. Artinya kayak muncul mulai women support women. Jadi mulai muncul komunitas-komunitas Udah ganti hashtag ya. Iya, yang mau merangkul, udahlah jangan berantem, kita saling sayang aja kayak gitulah. Nah, saya menemukan komunitas itu namanya si Halo Ibu dan dia saya jadikan objek-objek penelitian saya agak cukup sering lah. Gitu, Kang. Nah, itu kan ada komunitas tadi. Itu komunitas apa? Halo Ibu. Halo Ibu. Apa komunitas itu isunya apa yang Isunya sering diomongin? kesehatan mental Ibu. Jadi kenapa sih muncul si kesehatan mental? Karena awal tadi itu ada bully-bulian antara ibu-ibu itu, Kang. Bully-bullying. Nah, habis itu gimana sih caranya menjembatani? Terus kalau kayak di situ sih kita tuh kayak ini kan kayak dulu ada ya alkohol anonimus tuh loh yang keliling berlingkaran berpegangan menceritakan kisah-kisahnya. Nah itu kayak gitu konsep awalnya, jadi lingkaran ibu-ibu suruh duduk melingkar menceritakan unek-uneknya masing-masing. Tapi yang lain nggak boleh ngomong, yang lain cuma boleh dengar dan meluk. Udah. Emang ada ya kasusnya yang korban atau apalah ya korban bullying lah atau apa gitu? Iya, jadi maksudnya kena ke mentalnya sih kebanyakan, Kang. Jadi misalnya sebenarnya mungkin sesederhana cuman omongan-omongan, kok lahirannya sesar sih nggak normal, belum jadi perempuan seutuhnya dong kalau belum lahiran normal, misalnya kayak gitu. Nah, dalam obrolan. Jadi sebenarnya verbal bully gitu lah ya, sekitar itu yang buat mereka sedih dan akhirnya apa dampaknya? Nanti dampaknya mereka misalnya asinya jadi seret, terus jadi marah sama anaknya, atau dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi ke situ sih arahnya, Kang. Seberapa serius sebenarnya problem itu atau isu itu? Kalau sekarang ya, saya lihat makin kesini sebenarnya meskipun udah banyak komunitas yang bertumbuhan kayak gini yang untuk support, tapi tetap juga sih masih banyak kasus-kasus yang saya perhatikan terjadi. Misalnya kayak ibu-ibu berusaha menenggelamkan bayinya, atau yang bunuh diri bersama-sama anaknya, atau yang menyiksa anaknya. Saya sih biasanya percaya kalau ibu-ibu sampai begitu, pasti ada yang nggak baik-baik saja dengan dirinya gitu. Dan nggak baik-baik sajanya macam-macam, misalnya bisa karena dia emang belum sembuh dari habis melahirkan, secara hormonnya masih berantakan, dan juga mungkin ada tekanan sosial di sekitarnya. Ya gitu tadi kurangnya support dari suami, kurangnya support dari orang tua dan mertua, tetangga, teman-teman gitu sih, Kang. Itu menil ya kalau kata anak sekarang. Mental illness ya gitu. Gitu. Dan jadi kalau untuk ibu jadi kompleks karena dia kan dekat dengan anak yang masih rentan gitu. Jadi saya juga mengalami sendiri dulu kayak masih marah-marah gitu sama anak saya yang pertama si baby, terus ibu saya langsung bilang kayaknya kamu perlu pembantu deh. Dulu belum punya pembantu. Itu seberapa banyak Kak Dita komunitasnya? Oh sekarang banyak banget, Kang. Jadi banyak. Dulu sih itu beda-beda ya komunitasnya. Beda-beda. Jadi yang pertama artinya kali yang concern banyak ya. Yang concern cukup banyak. Misalnya ada Halo Ibu, ada Sadar Ibu, Teman Ibu, apa Ibunda gitu. Mother Hope, ada banyak dan saya lihat mereka punya beberapa pendekatan yang agak berbeda sih, tapi intinya mirip sih, Kang. Support group. Jadi tuh ibu-ibu tuh perlu banget support sih. Saya lihat kalau di WhatsApp grupnya tuh serem-serem sih, Kang. Ada yang pengen bunuh diri gitu, Kang. Di WhatsApp grup saya kan masih masuk di Halo Ibu itu. Nah, ibu-ibu tuh kayaknya saya udah nggak berguna deh, anak saya nggak mau makan, terus suami saya bilang saya udah jelek sekarang, misalnya lepek, terus rumah nggak keurus, kayak saya udah nggak ada artinya lagi deh. Saya mati aja Pak ya, suka kayak gitu di WhatsApp grupnya itu. Nah jadi kalau kayak gitu sih biasanya nanti dia diarahkan ke tenaga profesional sih tentunya, bukan kita lagi.
Kayak gitu yang saya tahu. Yang kasus-kasus yang suaminya nggak support tuh banyak ya? Iya, lumayan sih Kang. Atau misalnya mungkin suaminya sebenarnya bukan yang jahat, tapi kayak nggak tahu harus Nggak berkata paham. apa gitu. Oh. Gitu. Atau misalnya saya justru menyibukkan diri dengan kerjaannya, atau nggak peka, misalnya pulang rumah cuman main game aja seharian, istrinya lelah harus ngurus anak. Jadi dipikir di rumah itu kan kamu udah di rumah, aku kan capek pulang kerja, boleh dong aku istirahat main game atau nonton atau sibuk lagi dengan HP-nya. Padahal istri tuh seharian dengan anak itu sebetulnya melelahkan, karena kita kan jadi berinteraksi dengan orang yang level intelektualitasnya di bawah kita kan. Jadi itu dia sebenarnya lelah, dia pengen ngobrol sama orang dewasa, tapi suaminya nggak kasih dan dia ya burn out gitu kan. Kalau suami cuman ngomong, misalnya kayak saya ngomong sama istri saya, bisa nggak sih kamu nggak pakai daster bolong begitu gitu? Itu Tergantung nggak, maksudnya tergantung kalau dianya emang udah biasa dengan gaya bahasanya suaminya kayak begitu dan dianya sedang baik-baik saja, nggak apa-apa kali Kak. Oh iya, dia biasanya jawab, kalau nggak bolong nggak bisa dipakai dong. Iya juga sih, harus bolong kan. Baju kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Gitu. Rapet. Jadi Itulah. kalau komunitasnya banyak, itu kan berarti problemnya relatif serius lah ya, memang harus diperhatikan Betul, banget betul. gitu. Kalau Kak Dita ngelihatnya ada ini nggak sih, misalnya dari pemerintah, misalnya ada turunannya, kementerian punya program nggak, atau isu itu ada nggak di dalam wacana kementerian? Belum. Misalnya Kalau aku kementerian lihat-lihat apa tuh? anak ya, perlindungan anak ya. Ya, Dia sih kayak punya hotline untuk yang kekerasan itu ya, kekerasan terhadap anak dan perempuan itu dia punya hotline-nya. Terus tapi kalau saya kan juga lagi sambil cari-cari, kalau cek-cek di RPJMN itulah ya, rencana apa pembangunan jangka menengah nasional sih belum masuk sih Kang. Jadi kalau kelihatannya kalau untuk di level negara mereka masih ngurusin tentang kesehatan reproduksi dan seksual perempuannya aja. Jadi menekan angka kematian ibu, dan angka kematian ibunya tuh dilihat dari misalnya anemianya, pendarahan kah saat melahirkan, gitu, masih penyakit-penyakit yang berhubungan dengan fisiknya ibu. Tapi kalau untuk sisi kesehatan mentalnya sih belum terlihat ya, kalau di negara belum ada arahannya kemana gitu. Kecuali ya tadi mungkin Kementerian yang Perlindungan Anak itu menyediakan hotline, cuman belum kelihatan lagi nih realnya kalau ke grassroots-nya ngapain, apakah bikin komunitas juga dari negara atau apa, belum kelihatan sih. Jadi ini mah swadaya dan saya lihat sih kebanyakan di kota besar sih Kang. Kalau yang kota kecil belum ada ya. karena suaranya relatif kayak gitu ya, maksudnya kayak biasanya ada kritik terhadap pemerintah, kayaknya agak kurang ya concern terhadap itu, atau ininya lah, mungkin concernnya ada, tapi biasanya kalau apalagi di level daerah itu keluhannya anggaran biasanya kayak gitu-gitu ya. Saya juga ngobrol sama teman yang psikolog, isu bullying kayak gitu, kekerasan seksual itu juga sama gitu, keluhan-keluhannya tuh sama gitu. Kayaknya pemerintah masih belum concern ya ke sana. Karena ini menjelang 2024 gitu. Saya mau nanya politik enggak lah. Cuman mau ngasih rekomendasi. Calon-calon tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Program itu harusnya ada gitu, ada nggak itu kayaknya dalam? Ada sih Kang, mana ada saya ya? lihat ya. Waktu itu saya kayak aja nggak baca, males tapi kayaknya. ada tapi saya lupa paslon yang mana, tapi kayaknya mereka udah mulai concern ke situ sekarang. Oh, itu kalau nggak pasangan Prabowo, pasangan Ganjar, atau pasangan Amin gitu. Ya cuma 3 itu kan ya gitu. Tapi intinya kan harus utamakan itu. Karena menurut saya kalau dan jangan omdo gitu, capek juga kita. Harus dilakukan. Karena kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual di luar, ada bullying, saya percaya semua itu awal dari rumah. Jadi kalau ibunya waras dulu di rumah, dia bisa ngasih pendidikan yang bagus buat anaknya. Nanti anaknya keluar pun bisa jadi anak yang waras gitu kan. Jadi dia nggak ngebully orang, dan dia juga kebal, bukan jadi orang yang rentan dibully gitu kan. Gitu. Semua harusnya berawal dari rumah kan gitu. Harus dari rumah. Sebenarnya yang lebih rentan itu yang berkarir atau yang ibu rumah tangga sih? Rentan terkena itu gangguan kesehatan mental kan? Yes. Saya juga nggak tahu pastinya ya nih Kang. Cuma kalau saya secara pribadi ya, diri saya sih, saya merasa lebih stres kalau saya di rumah. Iya, saya menduga. Mungkin beda-beda berarti ya. Berbeda-beda. Cuma kelihatannya kalau trennya nih yang saya perhatikan di WhatsApp grup itu, kalau orang ibu-ibu yang bekerja tuh masalahnya adalah kelelahan.
kelelahan habis dari kerja, nanti harus ngurus anak lagi. Tapi setidaknya dia punya waktu break di luar, dan dia masih punya lebih punya self worth karena dia bisa menghasilkan, dia bisa berdaya di luar. Dan yang saya lihat yang lebih parah sih yang biasanya di rumah aja, karena dia merasa sendiri, nggak ada orang gitu kan, cuma berdua dengan anak. Udah sering itu kan bilang, saya udah kepikiran macam-macam, saya udah lihat ada vas bunga, saya pengen jatuhin itu udah di kepala anak saya, kayak gitu. Malah untuk di situ mungkin peran komunitas, jangan Bu, jangan, pada kayak gitu-gitu tuh di grup. Sabar kasih Bu, saya aja pas bunganya gitu. Ibu keluar dulu kayak gitu-gitu lah kan. Jadi kayaknya kalau sendirian menurut saya kan? itu jadi lebih rentan sih. Apalagi kan sekarang orang, kalau zaman dulu rumah-rumah tuh kan saling akrab ya, guyup sama tetangga. Tetangga mungkin say hello atau apa, ada yang bantu monitor. Sekarang kan sendiri-sendiri. Jadi kalau di rumah beneran sendiri sama anak-anak. Ya kan lelah kerja kan tidak bisa dihindari, itu pun ada yang lebih penting dari itu, bagaimana dia diperlakukan, mungkin begitu ya. Iya, betul Kang. Jadi meskipun orang susah, kerjanya lelah, dia kalau suaminya romantis gitu. Iya kan? Tuh biasanya romantisnya juga pada merasa hilang lah saat sudah menikah. Itu harus diingat tuh. Meskipun istri kamu lapar, kalau kamu romantis, dia tetap lapar. Iya kan, bener ya? Iya. Ya harus usaha dong, jangan males gitu ya. Iya, gitu Kang. Iya. Jangan cuma dikasih apa namanya? Oh, minum dulu, minum. Saya bingung mau ngomong apa. Oh iya, kita minum. Oke deh, aku minum deh. Biar Kang Nanang. Ini UMKM. Oh iya, UMKM. Ya. UAI. Ini kan dari ini ya? Dari, Bartel. Jangan disebut Bartel, dia nggak pasang, dia nggak endorse di sini. Nggak pasang iklan di sini gitu. Itulah Kang. Oke. Itu apa namanya? Isu yang menarik sebagai sebuah kegiatan sosial, kegiatan praktis, dan isu yang juga saya kira sumur yang cukup dalam sebagai bahan penelitian ya, kayaknya ya, Kadita ya. Saya sih support Kadita terus, apa namanya, supaya expert gitu, supaya expert di situ. Ya kan kita kadang-kadang kalau ditanya itu expertnya apa, suka bingung juga kalau diperkecil kan susah juga ya gitu kan. Itu bisa kan ya Kang? Bisa dong. Kok nanya saya sih? Meskipun bukan anak psikologi gitu loh, kadang-kadang kan itu kan kesehatan mental. Menurut saya iya, menurut bisa kan kita komunikasi juga nyambung. Kadang-kadang kan sebenarnya kita sebagai apa itu kan sebenarnya kategorisasi yang hanya dibuat untuk memudahkan kita berinteraksi dengan orang supaya orang bisa mengidentifikasi identitas. Sebenarnya kan kita punya keinginan, punya kemampuan, bisa cari sendiri ya kan. Betul. Ada banyak saklar di dalam kepala kita mungkin karena kita prosesnya belajar. Si Anu budayawan, si Anu politikus, sebenarnya kan dia ya nggak melulu ngomong itu kan, dia manusia gitu yang belajar kan gitu. Punya aspek-aspek lain gitu. Kadita, terima kasih banyak perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya, pilihan-pilihannya. Saya kira inspiratif, terutama buat teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk mencoba banyak hal ya. Dan apa namanya ya, perjuangkan apa yang diinginkan gitu kira-kira. Nanti akan ketemu bahagianya. Kalau saya sih menduga kayaknya ini bukan level capaian terakhir, tetapi kayaknya Kadita bahagia ya dengan, saya memfet accompli ya dengan pilihan karir sekarang. Iya, bahagia banget Kang. Jadi ada kesempatan untuk mengurus diri, kesempatan untuk mengurus keluarga, dan kesempatan untuk apa namanya berkontribusi untuk orang lain lah, untuk masyarakat, mahasiswa dan sebagainya gitu. Itu match sih, karena ibunya di BRIN terus jadi dosen, ya match lah gitu udah. Ngikutin jejaknya mirip. Sebelum kita tutup, saya ada game titipan dari Bapak produser. Oke. Nih, kamu tahu nggak, nulisnya aja tahu, TAU. Kalau menurut KBBI TAHU harusnya. Kamu tahu nggak gitu. Apa-apa ya, ini sesuai dengan bacaannya gitu. Ini sebenarnya pilihan-pilihan. Trivia quiz ya Kak. Nomor 1, Nanang Haroni atau Ghazali Munawar? Oh enggak, bukan. Orang-orang tidak tahu kalau ternyata saya takut terhadap ketakutan ya? Cicak. Cicak. Kenapa takut cicak? Geli. Saya juga. Dingin cicak itu. Saya nggak pernah pegang. Iya. Benar, dingin gitu. Terus?
Saya merasa saya jelek. Oh, saya. Saya merasa saya jelek pada saat saya. Oh, sakit. Hah? Kan nggak boleh keramas, waktu paling dirawat jadi jelek. Lepek. Saya mah jeleknya saat saya buang air dan selain itu. Berarti semuanya dong. Jika saya tidak menjadi dosen, saya akan menjadi Oh, apa ya? Jika tidak menjadi dosen. asisten dosen. Oh ya Kang, bingung Kang Oh, itu. bingung. Tunggu. Jadi bingung berarti. Ya udah deh, jadi pegawai swasta aja. Jadi pegawai swasta, nggak spesifik Oh, apa jadi gitu. sekretaris aja. Oh, deh. jadi sekretaris. Banyak bos nakal. Jika saya diberi satu permintaan, saya akan meminta, Oh, satu permintaan ya? iya, jinnya pelit. Oh iya, umur panjang yang sehat. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Gunung atau pantai? Pantai, Kenapa? bisa lari-larian. Di gunung takut jatuh, lari-lari. Oh iya ya. Nanti mainnya ke rumah saya. Iya, pantai. Di Ciledug, nggak ada pantai. Malingping. Iya, di Malingping banyak. Kabupaten Lebak. Rumah saya kan di Ciledug. Oh, iya. Rumah orang tua, Rumah orang tua. saya di Malingping. Sampai typo ngomong rumah orang tua, rumah orang Tai. Travel ke luar negeri atau keliling Indonesia? Keliling Indonesia. Saya juga setuju. Jika masa lalu bisa diulang, apa yang ingin saya ubah? Mau S2 lebih cepat, biar bisa S3 lebih cepat. Alhamdulillah. Kirain mau operasi hidung, enggak ya? Before I die, I must to. Oh, apa? Oh, sedih nih, apa ya? Before I die, I must live fully. Apa itu? I must live to the fullest. Kenapa? Ya biar Kok pilihannya itu? ya biar nggak sia-sia lah, meskipun udah emang sih karena waktu dunia sebentar, ya udah, tapi hidupnya harus live to the fullest gitu kan. Oke. Itu aja. Kesimpulannya apa? Hari ini kita ngobrol asik dengan Kadita milenial atau bukan sih? Masih ya. Itu misalnya milenial tua. Dengan milenial tua, usah ngikutin dia. Yang memilih karir sebagai dosen, karir yang mungkin saya tidak tahu apa karir ini menarik atau tidak, tapi buat orang yang memilihnya, pada akhirnya ini adalah pilihan yang membahagiakan, gitu. Kira-kira begitu. Orang mungkin sering menganggap jadi pengajar atau jadi akademisi, hidup di kampus itu apa namanya besar ininya lah ya, penghasilannya atau enggak gitu. Ada juga yang menduga begitu gitu. Itu soal yang relatif, tapi yang paling penting adalah kita merasa bahagia karena ilmu kita berkembang dan kita mengaktualisasikan apa yang kita inginkan gitu, kira-kira gitu. Saya sebenarnya ingat seseorang ketika menyimpulkan ini, tapi ceritanya panjang, nanti saja. Supaya Anda nonton di episode berikutnya. Saya ingat seseorang yang memperlihatkan struk gajinya gitu dan ngomong kepada mahasiswa. Anyway, terima kasih banyak sudah ada di Tangga Merah, tempat kita belajar naik dengan antusias dan siap turun dengan ikhlas kapan saja. Tetap cerdas, selalu waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.